melayani mereka, mendekati mereka, betapa besar kasih Tuhan terhadap mereka untuk diselamatkan. Baik, kita akan masuk dulu kepada yel-yel pemuda Advent. Kalau saya bilang pemuda Advent, maka kita akan ucapkan I will go. Ya, I will go. Ya, pemuda Advent, I will go. Kalau pendeta bilang I will go, maka kita akan ucapkan seperti ini, yaitu spiritual growth, leadership, lalu mission. Ya, spiritual growth, leadership, mission. Ya, kalau pendeta bilang pemuda Advent, I will go. Hafal? Kita coba berdiri. Ya, karena saya lihat sudah dari tadi sudah duduk cukup lama ya, kita sedikit bergerak. Oke, siap? Pemuda Advent, I will go. Sekali lagi, jangan pesan I will. Ya, oke, semangat. Pemuda Advent, I will go. Sekarang, I will go. Spiritual growth, leadership, mission. Oke, missionnya sudah begini ke depan. Ya, ada jarak ya, jangan sampai ditinju badannya. Oke, baik, sama-sama kita ulang lagi. Pemuda Advent, I will go. Pemuda Advent, I will go. I will go. Spiritual growth, leadership, mission. Oke, puji Tuhan. Baik, tadi apa yang diterangkan oleh teman-teman dari OYIN, kita punya penginjilan di dalam Alkitab. Ada dua wilayah yang harus dijamah sebagaimana Yesus ya. Mari kita buka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita, Matius pasal yang ke-9. Ayat yang ke-35 sampai 36. Sudah dapat ayatnya? Kalau sudah dapat kita baca sama-sama ya. Matius 9 ayat 35 dan 36. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Perhatikan ayat ini baik-baik. Kemana saja Yesus menginjil atau berjalan, ada dua tempat yang dikatakan. Mana saja? Ya, Yesus berkeliling ke semua kota dan apa? Jadi anak-anak muda, gereja kita menyediakan sarana orang muda dilatih untuk menginjil di kota dan di desa. Di desa itu adalah seperti yang dibuat oleh kita punya di sini 1000 missionary, ya. Sudah pernah ke kampus 1000 missionary? Ya, itu adalah anak-anak muda dilatih untuk menjamah daerah-daerah terpencil, daerah-daerah desa. Tapi jangan lupa bahwa kita juga harus menjangkau apa? Kota-kota. Kota Siantar, kota Medan, kota mana lagi? Di Sumatera Utara. Banyak kota-kota yang sedang bertumbuh. Itu juga ada manusia yang banyak berkumpul. Kita anak-anak muda, kita harus dibuat untuk punya beban membawa kepada orang-orang muda yang lain, yaitu Injil. Ya, kenapa katanya? Yesus bilang di sini apa? Melihat orang banyak tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar. Jadi di luar sana teman-teman orang muda,
ada banyak orang-orang muda, bahkan orang-orang tua pun yang lelah. Lelah karena apa? Bukan capek hari ini, tapi lelah dengan kehidupan, lelah dengan masalah-masalah, dan terlantar, tidak ada yang memperhatikan. Siapa yang bisa memperhatikan? Tentu pemuda Advent yang ada di gereja Tuhan. Amin. Ya, makanya pemuda Advent, ayo go. Ya, kita boleh banyak kegiatan di dalam gereja, memang harus demikian. Tapi tidak cukup. Kita harus seperti Yesus. Dia berjalan ke semua kota dan desa dan mau menyampaikan Injil ini. Injil itu bukan berarti langsung khotbah ya. Injil yang dimaksud ini adalah kabar baik. Karena kata Injil ini artinya good news, kabar baik. Bukan berarti langsung kita mengajar Injil atau mengajar ayat-ayat Alkitab. Tidak. Kita tunjukkan simpati kita. Kita perhatikan dia, kita dengar ceritanya. Ya, ini namanya curhat ministry. Kita dengar ceritanya. Aduh, kasihan juga ya, papa-mamanya mungkin berantem di rumah, jadi dia stres dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang lain. Kita datang sebagai orang yang membawa kabar baik. Kita tenang, pasti ada jalan keluar. Saya menjadi sahabat untuk menjadi pendengar yang baik. Jadi dia adalah banyak cara menginjil. Jadi kadang-kadang orang berkata menginjil susah. Tidak. Menginjil itu adalah membawa kabar baik, memberikan pengharapan kepada mereka yang terlantar, yang tidak punya harapan. Jadi inilah yang kita kerjakan, dan penginjilan kota kemarin itu dimulai dari yang kecil. Ya, kadang-kadang orang berpikir, aku nanti kalau menginjil ini bagaimana uangnya ya? Kadang-kadang orang langsung takut, budgetnya besar. Nah, pendeta mau kasih tahu mulai saat ini, orang muda kalau bekerja jangan langsung berpikir, aku biayanya mahal. Jangan. Ya, harus ada motivasi. Saya mau bekerja, pasti Tuhan sedang sediakan. Amin. Ya, karena kalau sudah kerja, ada uangnya gampang. Itu gampang, tidak bertumbuh iman. Ya, makanya harus ada motivasi. Saya ini adalah umat Tuhan, Tuhan yang punya segala sesuatu. Ya, kalau kita pelajari sejarah gereja Advent berkembang, nggak ada uang, teman-teman orang muda. Bukan berarti sudah ada uang langsung sudah ada gereja, tidak. Tapi semua itu karena doa dan persatuan dari umat-umat Tuhan. Amin. Ya, jadi sebenarnya itu hal yang harus diingat ya. Makanya pendeta bilang sama pendeta Niko, sayang sekali adik-adik kita di Sumatera Utara ini tidak antusias pergi Kapolres. Langsung bilang, oh mahal. Jangan. Harusnya lain kali kalau ada kegiatan gereja, oh Tuhan mau pakai saya akan berangkat. Budget itu belakangan. Tuhan akan sediakan. Asal kita bekerja. Kalau kita ada kemauan, kita bekerja, Tuhan bekerja. Itu adalah hal yang perlu diingat ya, pemuda Advent. Ya. Jadi ini salah satu contoh yang kita harus latih di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda, bahwa Tuhan sedang sediakan. Oke, pendeta kasih contoh waktu Yesus memanggil murid-muridnya, ya, apa yang Yesus berikan kepada mereka. Mari kita buka Matius pasal 10. Matius pasal 10. Mulai ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-11. Ayat 9 dan 10. Boleh baca? Matius 10 ayat 9 dan 10. Sudah dapat? Boleh baca. Ada yang dapat boleh baca? Apa dikatakan di situ kata Tuhan waktu Tuhan menyuruh murid-murid untuk pergi menginjil? Apa maksudnya ayat ini? Ya, Yesus
memberitahukan kepada murid-muridnya, kalau pergi bekerja buat Tuhan, jangan takut soal apa? Soal budget. Budget perlu, kita perlu ada budget. Tapi kalau kurang budget, jangan langsung nggak bisa kita lakukan. Jangan. Itu maksudnya. Kenapa? Yang Tuhan kasih kepada murid-muridnya, kita baca ayat 1, Matius 10 ayat 1. Apa yang Tuhan kasih? Ayat 1 bagian A. Boleh baca lagi? Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil 12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Oke, cukup. Jadi apa yang Yesus kasih sama murid-muridnya kalau dia mau bekerja bersama Yesus? Apa yang dia kasih? Kuasa. Jadi teman-teman, kalau kita mau aktif di gereja, mau melayani dan mau melakukan penginjilan, yang paling utama kita minta kuasa sama Tuhan. Amin. Jadi jangan langsung pikir, berapa biayanya? Biaya boleh dipikirkan, boleh dibikin budget, tapi jangan menyerah terhadap budget. Karena yang Tuhan sedang mau kasih kepada kita adalah kuasa. Dan kuasa Tuhan itu lebih besar daripada budget. Ya, jadi teman-teman, ini yang kita mau latih. Nah, contoh ini tadi di Jakarta buka gereja baru itu mahal, teman-teman. Tapi kenapa orang-orang muda ini berani buka? Mereka pertama buka di satu ruangan kecil, ya. Lalu karena COVID jadi berhenti, mereka pindah lagi ke tempat lain. Lalu mereka gunakan Zoom. Lalu mereka ditampung ada di Ancol. Orang kaya siapkan rumah, tapi sedikit berjalannya waktu sudah mulai bagus, ada ujian. Mereka tidak boleh lagi di Ancol. Akhirnya mereka cari tempat. Dan Tuhan sediakan sekarang di gedung di Jakarta, yaitu di Jalan Sudirman. Jadi gereja itu, gereja orang muda itu, akhirnya hadir di Jalan Sudirman. Tuhan sediakan tempat. Jadi teman-teman orang muda, kalau kita bekerja buat Tuhan, kita perlu budget, tapi jangan terhenti oleh karena budget Tuhan. Kita bekerja berdoa, minta jalan buat Tuhan akan tunjukkan jalan. Amin. Nah, inilah yang dikasih tahu. Jadi nanti kalau kita memulai pelayanan untuk membuka OIM di Kota Siantar, mulailah dengan rencana, tentukan lokasi di mana, minta pendeta menjadi konselor dan menuntun kalian, lalu akhirnya Tuhan buka jalan dan lihat orang-orang muda mampu melakukan pekerjaan Tuhan. Pendeta kasih tahu satu rahasia. Dulu nama pemuda Advent itu bukan PA, tapi dulu namanya PMA. Oh, di sini adik-adik sudah ingat ya, tapi yang senior-senior tahu. Dulu kalau lagu tuh, kalau sekarang kan lagunya pemuda pemudi majulah. Kalau dulu bukan gitu. PMA majulah. Apa itu PMA? Pemuda Misioneri Advent. Jadi kita akan belajar bahwa orang muda berkumpul untuk dibentuk tabiatnya memiliki jiwa misioneri sama seperti Yesus. Dia mempunyai hidup jiwa misioneri. Tiap hari dia berjalan ke semua kota dan desa untuk membawa kabar. Jadi orang-orang muda, mari kita tingkatkan masuk rencana Tuhan bahwa pemuda Advent ini adalah pemuda misioneri Advent. Tapi tentu kita akan belajar 3 hal: spiritual growth, pertumbuhan rohani, kemudian leadership, pelatihan kepemimpinan, dan yang ketiga, mission. Harus ada mission. Ya. Nanti besok kita akan lanjutkan lagi pelajaran ini yang lebih lengkap lagi. Pendeta akan terangkan besok. Dan kiranya kita semangat, pemuda Advent, I will go. Dan kalau kita sudah siap pergi, dikatakan kita akan dilatih untuk memiliki kebangunan rohani, spiritual, pertumbuhan rohani, kepemimpinan yang melayani, servant leadership, dan yang ketiga, kita harus missionary. Tuhan